Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatma Farihati, NIM A4202121036 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai pengamalan atau implementasi dari sila keempat dan kelima Pancasila. Sila keempat pada Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki simbol berbentuk kepala banteng yang melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul dan menjadi lebih kuat serta sulit diserang lawan. Kepala banteng juga menggambarkan budaya Indonesia yang suka berkumpul, bermusyawarah, dan bermufakat. Kepala banteng juga mewakili sikap tegas dalam mengambil keputusan. Makna dari sila keempat Pancasila adalah hakikat dari demokrasi yang sebenarnya. Sila ini melambangkan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, dan demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak. Berikut ini adalah pengamalan atau implementasi dari sila keempat Pancasila. Yang pertama adalah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi banyak orang. Musyawarah biasanya dilakukan dalam rangka mengambil keputusan bersama untuk memecahkan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Musyawarah itu sendiri seringkali dikaitkan dengan dunia politik, terutama dalam demokrasi. Musyawarah adalah upaya untuk memecahkan masalah dengan mengambil keputusan bersama. Pada demokrasi Pancasila, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, dan apabila terjadi kebuntuan yang berkepanjangan, barulah dilakukan pemungutan suara atau voting. Di Indonesia, musyawarah adalah bagian penting dari demokrasi. Musyawarah juga memiliki manfaat dalam kegiatan sehari-hari untuk mencapai mufakat pada kepentingan masyarakat banyak maupun dalam keluarga. Pasalnya, musyawarah untuk mufakat adalah salah satu ciri dari demokrasi Pancasila. Contoh implementasi dari sila keempat yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Sikap menghargai pendapat merupakan suatu tindakan seseorang yang mau menghormati sebuah pemikiran atau keinginan orang lain tanpa mengedepankan kepentingan sendiri dan mampu menerima pendapat tanpa melihat siapa dan apa yang dimiliki oleh individu lain. Dalam melakukan kegiatan sosial, sering terjadi perbedaan pendapat, bahkan hingga menimbulkan suatu perselisihan. Maka dari itu, sebagai manusia, penting bagi kita untuk mengetahui seberapa pentingnya menghargai adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, yaitu terbentuk rasa solidaritas yang tinggi, menjalin hubungan yang lebih erat, membiarkan orang lain mendapatkan haknya dalam bersuara, menumbuhkan rasa percaya diri seseorang dan mendapat sebuah pandangan baru dari sisi yang berbeda. Pada sila kelima Pancasila, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki simbol padi dan kapas. Padi dan kapas adalah sumber kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Padi melambangkan bahan pangan dan sumber penghasilan bagi rakyat Indonesia, sedangkan kapas merupakan simbol bahan baku sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan rohani. Makna Pancasila kelima berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, masyarakat harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Dalam sila kelima, terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama.
Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Berikut merupakan contoh dari implementasi atau pengamalan dari sila kelima Pancasila. Yang pertama adalah tidak merusak fasilitas umum. Pancasila mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Perusakan terhadap fasilitas umum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih sehingga membuat barang tersebut tidak utuh lagi atau tidak sempurna. Tidak merusak fasilitas umum menjadi hal dasar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap ini merupakan wujud dalam mencintai lingkungan. Banyaknya fasilitas umum yang rusak akibat perbuatan dari seseorang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat di sekitarnya. Contoh yang kedua adalah tidak menimbulkan kebisingan. Pancasila mengajarkan moral pada masyarakat bangsa Indonesia. Kebisingan merupakan suatu bunyi atau suara yang timbul yang tidak dikehendaki yang sifatnya mengganggu dan menurunkan daya dengar seseorang. Menimbulkan kebisingan di lingkungan dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman orang lain, dan hal itu merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan. Dalam pengertian hukum pidana, perbuatan tidak menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.